Infrastruktur dipangkas demi makan gratis. Rocky Gerung soroti sikap Prabowo terhadap warisan Jokowi. Pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran infrastruktur guna mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis, MBG. Langkah ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk pengamat politik Rocky Gerung, yang melihatnya sebagai indikasi bahwa Prabowo tidak sepenuhnya mengikuti jejak atau memenuhi permintaan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Selain itu, beberapa analis lainnya, seperti ekonom senior, berpendapat bahwa pemangkasan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan fisik dan penguatan program sosial demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam video di akun YouTube resminya, Rocky menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan batasan realistis dalam politik, yakni keterbatasan anggaran negara. Pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran, ujarnya, Jumat, 17 Januari 2025. Kontroversi pemangkasan anggaran infrastruktur. Menurut Rocky, program MBG yang membutuhkan anggaran besar menyebabkan banyak proyek infrastruktur harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini, menurutnya, adalah sinyal pertama bahwa Prabowo tidak dapat sepenuhnya melanjutkan proyek-proyek besar yang digagas Jokowi, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. IKN itu proyek kebanggaan Jokowi. Tapi kebanggaan itu mungkin harus dibatalkan oleh realitas anggaran, kata Rocky. Ia bahkan memprediksi bahwa penyelesaian IKN bisa memakan waktu hingga 50 tahun, menyisakan Jokowi hanya sebagai saksi dalam masa hidupnya, jika proyek tersebut tetap berjalan. Rocky juga mengkritik Jokowi sebagai sosok yang lebih mementingkan infrastruktur dibandingkan kesejahteraan rakyat. Kritik ini merujuk pada beberapa proyek besar seperti jalan tol dan bendungan yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah, sementara program sosial seperti subsidi pangan dan kesehatan dinilai kurang mendapat perhatian. Sebagai contoh, anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN 2024 mencapai lebih dari 400 triliun rupiah, jauh melebihi alokasi untuk program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, proyek-proyek seperti jalan tol, bendungan, dan pelabuhan telah menguras anggaran negara, sehingga program sosial terabaikan. Pendekatan baru pemerintah Prabowo. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Jiwandono, menjelaskan bahwa meski anggaran infrastruktur dipangkas, bukan berarti pembangunan infrastruktur dinomorduakan. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan skema Public-Private Partnership, PPP, seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melibatkan investasi swasta. Model ini memungkinkan pemerintah untuk tetap fokus pada program-program non-komersial tanpa mengorbankan kebutuhan infrastruktur, ujar Thomas dalam acara IDN Times bertajuk Menavigasi Ekonomi Global, Strategi untuk 2025, Rabu, 15 Januari 2025. Pemerintah mengalihkan strategi dengan menggandeng sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership, PPP, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Infrastruktur tetap penting, tetapi strateginya bergeser ke sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada program non-komersial seperti MBG, lumbung pangan, dan pemeriksaan kesehatan gratis, ungkap Thomas dalam acara IDN Times bertajuk Menavigasi Ekonomi Global, Strategi untuk 2025, Rabu, 15 Januari 2025. Thomas menambahkan, peran pemerintah menjadi vital dalam program-program sosial yang tidak menarik bagi sektor swasta. Program MBG, misalnya, dirancang sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan menekan angka malnutrisi. Tantangan warisan Jokowi. Keputusan ini memicu perdebatan tentang bagaimana Prabowo akan menangani warisan ambisius Jokowi. Di satu sisi, Prabowo pernah berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek Jokowi, tetapi di sisi lain, ia harus mempertimbangkan keberlanjutan anggaran negara. Rocky mencatat bahwa pernyataan Prabowo untuk melanjutkan proyek Jokowi kemungkinan hanya merupakan bagian dari strategi politik. Namun, kritik Rocky yang seringkali mengandalkan spekulasi tanpa data konkret dapat dianggap sebagai cocokologi, mengaitkan argumen tanpa dasar yang kuat. Sebagai contoh, menyebut bahwa infrastruktur menjadi penyebab bangkrutnya negara memerlukan pembuktian yang lebih jelas, mengingat sejumlah studi menunjukkan bahwa investasi infrastruktur justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Kalimat politik itu hanya untuk momentum tertentu. Jika diteruskan, Prabowo akan dianggap sekadar menjadi anak buah Jokowi, dan hal itu mengancam independensi kepemimpinannya, tambah Rocky. Proyek IKN, menurut Rocky, adalah salah satu yang paling sulit dilanjutkan karena anggaran besar yang dibutuhkan. Ia menyebutkan bahwa ambisi Jokowi untuk menciptakan ibu kota baru sebagai legasi pribadinya berpotensi gagal di tengah perubahan prioritas pemerintahan baru. Pandangan pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi, yang masih berharap pada kelanjutan proyek-proyek besar ini, merasa kecewa. Namun, Rocky mengingatkan mereka untuk tahu diri dan memahami keterbatasan anggaran negara. Tidak mungkin memaksakan kelanjutan IKN di tengah situasi keuangan yang serba ketat. Jokowi mungkin masih hidup untuk menyaksikan bahwa proyek ini tidak selesai dalam masa hidupnya, katanya. Langkah pemerintah untuk memprioritaskan program sosial seperti MBG di atas proyek infrastruktur besar menunjukkan perubahan paradigma dalam pemerintahan Prabowo. Namun, keputusan ini juga perlu dikritisi, karena menghentikan atau menunda proyek infrastruktur yang telah dimulai di era Jokowi berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Proyek infrastruktur dan proyek yang sudah berjalan tidak hanya membutuhkan anggaran besar untuk penyelesaian, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa. Menghentikan atau memperlambat proyek-proyek ini dapat menyebabkan kerugian tidak hanya dalam bentuk dana yang sudah diinvestasikan, tetapi juga dalam kesempatan ekonomi yang hilang, seperti penurunan efisiensi logistik, melemahnya jaringan transportasi, serta penurunan minat investasi asing. Selain itu, proyek seperti IKN yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dapat kehilangan momentum jika tidak dilanjutkan dengan segera. Oleh karena itu, bukan hanya kelanjutan, tetapi percepatan proyek-proyek ini menjadi kebutuhan mendesak demi memastikan manfaat maksimal bagi rakyat. Proyek-proyek seperti IKN dan jaringan jalan tol yang sudah memasuki fase konstruksi memerlukan anggaran besar untuk penyelesaian, dan jika dibiarkan mangkrak, investasi yang telah dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Selain itu, infrastruktur yang tertunda pembangunannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti melambatnya pembangunan sektor vital dan berkurangnya daya saing infrastruktur Indonesia di kancah global. Sementara itu, perdebatan mengenai keberlanjutan warisan Jokowi, terutama IKN, menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo untuk menyeimbangkan visi politik dengan realitas anggaran. Keputusan ini juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana Prabowo harus mengelola ekspektasi pendukung Jokowi yang menginginkan kelanjutan proyek tersebut, sekaligus menjaga otonomi kebijakannya agar tidak terlihat sekadar melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya. Jika tidak ditangani dengan bijak, hal ini dapat memicu ketegangan politik serta memengaruhi stabilitas dukungan terhadap pemerintahan saat ini. Keputusan ini tidak hanya mengubah peta prioritas pembangunan nasional tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan proyek-proyek besar yang telah dimulai di era Jokowi. Bagaimanapun, rakyat kini menantikan hasil nyata dari program-program yang secara langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.